Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya serta hidayahnya kita Masya Allah bisa menjalankan ibadah puasa saat ini. Bahkan kita sudah mendapatkan 11. Tidak terasa Masya Allah sudah sekitar 30% lebih kita sudah menjalankan puasa ini. Kita berharap 30% atau 11 hari yang kita jalankan, ibadah-ibadah yang sudah kita isi di Ramadan ini bukan sia-sia, ya, bukan lewat begitu saja, tapi dia itu terhitung ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga terus selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, kami ingin mengingatkan lagi pada hari ini ada hari Jumat. Mungkin kita sudah punya target untuk membaca Al-Quran khatam pada Ramadan kali ini, yang mungkin tadi sudah ngaji, namun tetap jangan lupa kalau kita masih ada waktu membaca surat Al-Kahfi, ya, karena ini hari Jumat, ya. Maka dari itu yang belum selesai, belum tuntas, mungkin bisa membaca surat Al-Kahfinya, dan kita juga bisa berdoa pada detik-detik menjelang maghrib ini. Mudah-mudahan doa-doa yang kita lantunkan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yang pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. 3 hal yang membatalkan puasa yang sudah kita bahas, yaitu berhubungan badan, berhubungan suami istri, kemudian keluarnya sperma secara sengaja, dan ketiga yaitu makan dan minum secara sengaja. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan yang keempat, yaitu ikhrajud dam minal badan, yang termasuk membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dari badan, dari tubuh ini, baik itu dengan cara bihijamah, dengan cara hijam, bekam, kemudian fasdu, ya, baik itu fasdi, ya, fasdu itu menyayat, ya, mungkin di kaki yang dikeluarkan darah itu, au sahbi damin liyatabarru'a bihi li is'afi maridin, atau dia donor darah, ya. Jadi kan biasanya ada kegiatan dari
pemerintah yang istilahnya donor darah, diambil darah kita, ya, itu termasuk juga membatalkan puasa. Fayuftiru bidzalika kullahu. Semuanya itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena mengeluarkan darah. Ya, dan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau yang hijamah, berbekam, ya, jadi memang ada para ulama bahkan yang mengatakan yang berbekam, ya, yang membekam dan dibekam batal puasanya. Ada hadis yang mengatakan begitu. Namun ada para ulama yang mengatakan yang batal hanya yang dibekam saja. Ya, intinya adalah di sini mengeluarkan darah. Ya, jadi mengeluarkan darah itu hukumnya membatalkan puasa. Ya. Terus kalau seandainya kita tabarruk donor darah, bolehkah kita donor darah di saat tengah hari puasa? Baik, hukum donor darah pada aslinya adalah kalau di tengah puasa kan karena dia membatalkan. Namun dalam suatu hal yang kondisi sangat-sangat darurat, ya, darurat, contoh ada orang yang membutuhkan darah kita, pas kebetulan sama jenisnya, ya, jenisnya sama dan saat itu darurat sekali, bahkan di tengah hari puasa sedang dibutuhkan. Kalau tidak ditransfer darahnya ini bisa pasiennya nanti bisa berpengaruh kepada kematian. Maka dalam kondisi ini boleh dia berdonor darah. Ya, wajib dia berdonor darah. Terus bagaimana puasanya? Ya batal. Ya, puasanya menjadi batal. Ya. Berbeda juga ya kalau seandainya dia sengaja, tidak ada apa-apa, dia donor darah sengaja, padahal sudah dikasih tahu donor darah membatalkan puasa, dia sengaja, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada yang memaksa dia dan sebagainya, dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak ada suatu kebutuhan. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, begitu juga orang yang mungkin sakit, ya. Sakit tiba-tiba harus dia makan obat saat ini, kesakitan, mau tidak mau harus makan obat. Kalau tidak makan obat justru bertambah sakitnya lebih parah. Di setengah hari dia harus makan obat, mau tidak mau harus minum obat. Apakah setelah minum obat karena hal kondisi darurat puasanya jadi terus? Tidak, puasanya menjadi batal. Ya, donor darah juga begitu. Ya, kalau memang diperlukan ya sudah, mau tidak mau harus donor darah. Tapi kalau mau selamat, kalau pingin, artinya kita pingin berbuat sosial, pingin berbagi kepada yang lain dan sebagainya. Kalau memang bisa donor darahnya malam, ya silahkan malam. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang sangat darurat di siang hari, di saat berpuasa, ya mau tidak mau harus mendonorkan. Ingat dalam kondisi darurat, tapi tetap membatalkan puasa. Ya. Fa'amma ikhraju dami, ya, qalilin, adapun mengeluarkan darah sedikit, sangat sedikit jumlahnya, kalladhi, ya, yastakhriju litahlil, seperti orang yang mengeluarkan darah sedikit untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, sedikit saja diambil, ya, semacam orang yang untuk mereksa kolesterol, kan disuntik dikit gitu kan darahnya, itu kan keluar darah, sengaja dikeluarkan darahnya. Untuk yang seperti itu tidak sampai membatalkan puasa. Kenapa? Karena sedikit keluarnya, ya, yastakhriju litahlil, dalam rangka untuk sebagai sampel. Fahada la yu'assiru 'ala shiyam, maka mengeluarkan darah sedikit ini tidaklah mempengaruhi puasanya. Wa kadzalika khurujud dam, begitu juga khurujud dam, ya, keluarnya darah bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa keinginannya dia, tanpa istilahnya keluar sendiri, ya, keluar sendiri. Biru'afin, mungkin itu mimisan, namanya orang mimisan kan tidak ada orang sengaja, ndak, dia tiba-tiba keluar darah itu. Dan bahkan mimisan itu kan tidak sedikit darah, yang bisa banyak, ya. Biru'afi au jurhin, atau terluka,
ya dia tabrakan, ya, tabrakan sehingga apa menimbulkan luka yang parah, berdarah di sana, lecet dan sebagainya, ya. Ini kan bukan menjadi pilihan. Au khal'i sinin, atau dengan giginya itu tercabut, ya, giginya tercabut. Kan biasanya kalau orang tercabut giginya darahnya keluar. Maka yang seperti ini itu tidak sampai fahadza la yu'assiru ala as-shiyam. Ini tidak mempengaruhi puasanya. Ya, kenapa? Karena ini semua terjadi karena insidental, artinya kejadian yang memang tidak diharapkan. Terjadi, artinya begitu saja. Orang mimisan dan sebagainya ya terjadi begitu saja. Ya, orang yang giginya copot, ya kan pasti ada darahnya, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau berbekam kan sudah ada unsur kesengajaan. Fasdu juga ada unsur kesengajaan. Donor darah ada unsur kesengajaan. Tapi kalau yang ini tidak, mimisan, terluka, itu termasuk hal yang tidak disengaja, bukan keinginannya sendiri. Ya, meskipun nanti yang keluar sangat banyak darahnya, karena memang bukan pilihannya dia, maka tidak sampai membatalkan puasa. Atau disengaja, kalau disengaja hanya sedikit saja, itu tidak sampai membatalkan puasa. Allahu a'lam. Itu yang keempat. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah at-taqayyu, muntah, ya, wa khuruju biduni ikhtiyarihi, istikhraju ma fi al-mu'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fam mumta'ammidan fahada yuftiru bihi as-sha'im. Al-ma'idah, ya, yaitu muntah yang dikeluarkan dari dalam perut, yaitu yang keluar adalah makanan dan minuman, ya, melalui jalur mulut, dan ini muntahnya disengaja. Fahada yuftiru bihi shaim. Ini adalah bisa membatalkan puasa. Amma idza ghalabahul qai. Adapun jika dia muntah wa kharaja biduni ikhtiyarihi, keluarnya muntah itu tanpa keinginannya dia, tiba-tiba muntah begitu saja. Fahada la yu'assiru ala siyamihi, maka tidak berpengaruh. Artinya puasanya tidak berpengaruh, sehingga puasanya tidak menjadi batal. Jadi yang dimaksud dengan muntah ini adalah muntah yang disengaja. Sengaja muntahin. Orang kan ada yang bisa memuntahkan sengaja, sengaja. Ya. Atau mungkin mohon maaf kadang-kadang jarinya itu dimasukkan ke ujung tenggorokan ini, digorek itu kan gatel, sehingga akhirnya yang dalam parut keluar. Ini sengaja membuat dirinya menjadi muntah agar bisa maka ini bisa membuat dia menjadi batal puasanya. Tapi kalau dia tidak sengaja, ya, dia melakukan perjalanan, tiba-tiba lagi naik mobil mabuk, muntah, dia sudah berusaha menahan, sudah dia tahan, ya, ternyata keluar juga, itu tidak sampai membatalkan puasanya, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, man zara'ahul qai falaysa alaihi qada. Siapa yang tertimpa, artinya muntah karena tidak disengaja, dia sudah berusaha menahan, tetap keluar muntahnya, falaisa alaihi qada, maka dia tidak ada wajib qada. Waman istiqa amdan, barang siapa yang muntahnya sengaja tidak berusaha menahan, faliyaqdi, maka wajib dia mengganti. Maksudnya puasanya menjadi batal. Ini jelas hadisnya, ya. Wa yanbaghi an yatajannaba as-shaim al-iktihal, ya, wa mudawati as-shaim al-iktihal wa mudawata al-ainaini bi qataratin aw bi ghairiha waqti shiyam muhafazatan ala shiyamihi. Jadi beliau di sini berhati-hati, ya, sangat berhati-hati bahwasanya hendaklah orang yang berpuasa janganlah dia bercelak
menggunakan untuk mata yang hitam itu, ya. Wa muda wa matal ain, ya pokoknya mewarna-warnai mata ini, ya, biqotorotin au bighairiha, pokoknya mungkin dengan dengan cairan-cairan apapun, ya. Waktu siam, pada saat sedang berpuasa. Ini dalam rangka apa? Muhafazatan ala siyamihi, dalam rangka untuk menjaga puasanya. Ini kehati-hatian beliau. Ya, meskipun nanti artinya ada memang para ulama artinya orang yang berkahal, iktihal, bercelak itu tidak sampai membatalkan puasanya. Ya, orang yang pasang obat tetes mata, ya, obat tetes mata itu kan biasanya ada orang sakit mata, tetes mata itu tidak sampai membatalkan puasanya. Nah, sehingga beliau, tapi di sini artinya beliau menyarankan yang bagi hendaknya, ya, artinya beliau tidak mengatakan puasanya menjadi batal, enggak, cuman kehati-hatian, ya. Muhafazatan ala siyamihi, dalam rangka untuk menjaga puasanya agar tidak menjadi batal. Wala yubaliku fil madmadah wal istinsyaq, dan janganlah dia berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur maupun istinsyaq, ya, li'annahu rubama dhahabal ma ila jaufihi. Jadi ketika dia puasa hendaklah jangan berlebihan dalam berkumur-kumur maupun istinsyaq. Kenapa? Bisa saja airnya nanti masuk ke dalam perutnya, ya, tertelan airnya. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, wabalik fil istinsyaq, artinya sampaikan, maksudnya berlebih-lebihanlah, silahkan lebihkan dalam istinsyaq, ya, sedot di airnya, illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam kondisi sedang berpuasa. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan orang itu berkumur-kumur, memperbolehkan orang itu istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, tapi jangan berlebihan. Artinya secukupnya atau sekedarnya. Yang penting kalau seandainya ternyata ada sisa makanan itu yang dibuang, ya, yang ada di mulut, ya, untuk membersihkan, sifatnya air di sini dalam rangka untuk membersihkan mulut supaya tidak ada biji-biji yang masih nyangkut ada di dalam mulut kita. Wasiwak la yu'assiru 'ala shiyam. Kemudian bersiwak itu tidak mempengaruhi puasanya. Bal huwa mustahabbun, bahkan bersiwak itu sangat-sangat dianjurkan. Wa muraghabun fihi. Bahkan dianjurkan. Ya, dimotivasi lisaim, bagi orang yang sedang berpuasa untuk apa? Bersiwak, wa ghairuhu fi awwalin nahar wa akhiri 'ala sahih. Jadi boleh mau di awal orang bersiwak entah di awal di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, boleh saja. Bahkan beliau mengatakan siwak itu adalah termasuk hal yang sangat yang artinya hal yang dianjurkan. Walau tara ila halqihi ghubarun aw dzubab. Kalau seandainya ada yang terbang masuk ke dalam mulutnya, entah itu mungkin saja debu, ya, sebutir debu, atau zubab, lalat terbang, ya, lam yu'assir 'ala siyamihi, tidak berpengaruh puasanya. Ya kan kadang kita melewati suatu jalan ternyata debunya naik, ya, ada debu kita melewati, kemudian debunya naik, kemudian masuk ke dalam ada sedikit debu yang masuk ke dalam mulut kita, bahkan ke hidung dan sebagainya. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, begitu juga nanti semacam asap, ya, kena asap. Apakah orang yang menghirup asap itu membatalkan puasa? Tidak. Bisa. Ya, satu contoh, sekarang kan banyak lagi sedang marak-maraknya, apalagi Ramadan gini kan ada namanya istilahnya pasar Ramadan yang dibuka hanya pada saat setelah asar sampai waktu berbuka. Biasanya kan di sana ada orang bakar ikan, bakar sate dan sebagainya. Ya, kalau di sini kan banyak sekarang di Bali ini kan di Denpasar apalagi banyak yang namanya pasar Ramadan.
Kan banyak pedagang sate, ya ada asapnya itu. Kita lewat bagaimana? Kan tercium asapnya. Apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan rokok. Kalau rokok iya. Ya, kalau rokok membatalkan puasa, tapi kalau ini kan sekedar jalan, sama seperti orang yang menghirup inhaler. Inhaler itu kan tidak dilakukan terus menerus. Dan orang yang melewat itu tidak mungkin dia di depan api terus begini. Disedot, mohon maaf, dihirup atau disedot asap satenya, tidak mungkin. Pasti dia akan menjauh karena panas. Ya, sehingga orang yang memang betul lewat dan sebagainya, ini jadi penghirupan asap di saat itu tidak sampai membatalkan puasanya. Allahu alam. Wa yajibu 'ala shaim, ya, diwajibkan bagi orang yang berpuasa ijtinabu kadhibin wa ghibatin wa syatamin. Untuk yang orang berpuasa hendaklah menjauhi dirinya dari apa? Berbohong, ghibah dan syatam, mengejek. Ya, syatam itu artinya mengejek. Ya, jauhi, ya, berusaha untuk menjauhi dirinya dari namanya berbohong, menggibah dan juga mengejek. Wa insabahu ahadun aw syatamahu, jika ada orang yang mengejek, ya, falyakul, maka disunahkan kita mengucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Fa inna ba'dhan nas qad yashulu alaihi tarkut ta'am wasyarab. Kadang-kadang memang bahwasannya sebagian manusia, sebagian kaum muslimin mudah kalau hanya puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Walakin, akan tetapi, la yashul alaihi tarku ma'tada, yaitu mereka tidak mudah untuk meninggalkan ma'tadahu minal aqwal wal af'al ar-radhi'ah. Tidak mampu meninggalkan, ya, ucapan maupun perbuatan yang buruk. Karena sudah terbiasa. Ya, jadi sebelum puasa dia sudah biasa ngejek orang. Ya. Jadi mulutnya sering ngejek orang. Ya, membuli orang, sombong dan sebagainya. Bahkan perbuatan yang buruk lah biasa sebelum Ramadan. Masuk Ramadan masih terbiasa melakukan itu. Ya. Inilah yang sulit ditinggalkan bagi seorang manusia. Walihada qala ba'dus salaf, sehingga sebagian ulama salaf mengatakan ahwanus siyam tarkus ta'am wa syarab. Artinya mudah. Jadi puasa itu sangat mudah kalau hanya meninggalkan makan dan minum. Tapi kalau urusan sudah mulut, artinya dengan perbuatan, menjaga dari perbuatan yang buruk, ini yang sulit. Kenapa? Karena ini adalah termasuk kebiasaan kita. Sehingga kebiasaan ini mau tidak mau harus dibongkar, harus diperbaiki. Ketika masuk Ramadan diperbaiki, jangan mulutnya sering mencaci maki. Jadi ketika di Ramadan ini dilatih. Jadi sehingga nanti keluar dari Ramadan terbiasa. Ya, bukan berarti di Ramadan dia ndak ngejek, nanti di luar Ramadan lagi ngejek, ndak. Tapi disinilah artinya kita berusaha memperbaiki diri kita. Jangan kita sering mencaci orang lain. Allahu a'lam. Ya, maka dari itu meskipun memang jika ada orang yang berbohong, apakah batal puasanya? Tidak. Kalau kita lihat dalam kitab Matan Abi Suja yaitu Asy-Syafi'iyah, jadi meninggalkan perkataan bohong, meninggalkan perbuatan yang buruk, ya, itu tidak sampai membatalkan puasa, itu termasuk hal yang sunnah. Ya. Jadi yang membatalkan puasa kan tadi jelas, sangat-sangat jelas, sudah beliau jelaskan, ya, jima, keluarnya sperma secara sengaja, kemudian makan dan minum secara sengaja, mengeluarkan darah, kemudian muntah, hanya ini yang membatalkan puasa. Terus berbohong dan sebagainya bagaimana? Ini menghilangkan keutamaan puasa meskipun puasanya tidak menjadi batal. Yang dimaksud batal di sana adalah pahalanya. Sering kita mengatakan jangan bohong, batal puasanya nanti. Maksudnya apa? Bisa membatalkan pahala puasanya. Ya, Allahu a'lam. Fa'alal muslim, maka bagi seorang muslim an yattaqiyallah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah, wa yakhafuhu, dan dia takut kepadanya, wa yastash'iru 'azamata rabbih, dan dia hendaklah merasa
akan keagungan Robnya, wa ittila'ihi alaih, dan pengawasannya, selalu merasa dia diawasi, ya, memperhatikan, fi kulli hinin wa ala kulli halin, dalam setiap waktu dan di segala keadaan. Fayuhafidhu ala siyamihi, sehingga orang yang merasa muraqabah, diawasi, dia akan selalu menjaga puasanya, minal mufsidat wal mangqusat, dari yang namanya pembatal puasa dan pengurang pahala puasa. Liyakuna siyamuhu sahihan, agar supaya puasanya menjadi sahih. Ya, ini mungkin sebelum kita lanjutkan, kita lihat mungkin ada pertanyaan. Bagaimanakah membayar fidyah yang benar? Apakah boleh membayar fidyah dengan mengundang teman-teman buka puasa di rumah? Kalau kita lihat sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa orang yang memang sudah tidak kuat untuk berpuasa, orang yang lansia, ya, atau orang yang sakit tidak pernah kunjung sembuh, ya, maka Allah katakan di sini apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia harus membayar fidyah, yang mana fidyah ini adalah ta'amu miskin, memberikan makanan bagi orang yang miskin. Ya, bahasanya lihat, ta'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Baik. Jadi fidyah itu, ya, mengenai masalah kapan dibayar. Kalau bisa fidyah itu dibayar per hari ditinggalkan. Sekarang dia meninggalkan, dia bayar untuk hari ini, ya, atau dia rapel di akhir, ya. Jadi contoh seumpama di akhir puasa di tanggal 29 puasa, ya, maka boleh dia rapel 29 hari atau 29 fidyah. Terus berupa apa fidyah ini? Fidyah ini adalah memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, yaitu makanan pokok. Ya, makanan pokok di sini, ya, ada yang artinya mengatakan makanan pokok, yaitu kalau kita Indonesia kan makanan pokoknya beras. Maka fidyahnya menggunakan beras. Berasnya dibayar 1 mud. Ya. Jadi 1 mud untuk dibayarkan untuk orang yang meninggalkan setengah sok. Ya. Jadi dia harus membayarkan sekitar setengah sok, ya. Astagfirullahaladzim. Jadi membayarkan berupa beras, ya, yang mentah yang belum dimasak, atau dia boleh membayarkan dengan makanan yang sudah matang. Karena memang intinya kan Allah Ta'ala mengatakan ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Jadi yang kita kasih jangan berupa beras mentah, usahakan kalau bisa sudah matang sak lauk pauknya, ya. Jadi dalam 1 bungkus itu sudah ada lauk pauknya. Jadi orang miskin tuh langsung makan, tidak perlu lagi cuman ngasih beras saja. Kenapa? Kalau ngasih beras saja belum tentu nanti dia bisa masak. Kalaupun dimasak belum tentu bisa dimakan. Kenapa? Nasi-nasi saja. Maka dari itu yang lebih baik untuk fidyah itu adalah makanan yang sudah matang. Itu. Nah, terus dikasih ke siapa makanan itu? Allah Ta'ala mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan untuk orang miskin. Terus kita boleh enggak, kalau di sini kan kalau kita mengundang teman-teman buka puasa di rumah, teman-temannya bagaimana ini? Kalau seandainya teman-teman kita kaya, enggak boleh. Jadi
Fidyah itu bukan untuk orang berbuka, bukan. Tapi fidyah itu makanan untuk orang miskin. Jadi tidak disyaratkan harus dipakai untuk berbuka puasa, tidak. Yang intinya adalah untuk orang miskin. Sehingga fidyah ini masih boleh dibayarkan setelah Ramadan. Ya, jadi salah orang beranggapan fidyah itu harus dibayar untuk berbuka puasa, tidak. Cuma lebih baik memang kalau dikasih orang miskin yang sedang berpuasa, yang dia bisa berbuka dengan nasi tersebut, masya Allah pahalanya kan luar biasa jadinya. Ya, jadi jangan salah. Bolehkah kita mengundang? Boleh saja ke rumah. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang memang sudah ketika itu di usia yang lanjut, sudah tidak mampu berpuasa. Maka di akhir puasa itu, di akhir-akhir puasa, beliau di sini sahabat tersebut radhiyallahu anhu itu memasak dengan jumlah 30 hari, sekitar ya berapa jumlah yang beliau tinggalkan, dia undang orang-orang miskin makan di rumahnya sejumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi untuk satu harinya itu 1 kali makan untuk orang miskin. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Ya, sekali lagi ingat bahwasanya fidyah itu adalah usahakan makanan yang sudah matang, jangan menggunakan beras. Kenapa? Karena mentah, ya. Jadi afdolnya menggunakan makanan yang sudah matang, langsung bisa dikonsumsi. Dan yang berhak mendapatkan fidyah siapa? Dia adalah orang miskin. Teman-teman boleh, kalau temannya miskin tidak apa-apa. Tapi kalau temannya orang kaya, ya, punya rumah mewah, mobil mewah, bahkan punya pabrik dan sebagainya, orang kaya tidak boleh. Jadi salah, sehingga memang sebagian kita menganggap fidyah itu untuk orang berbuka, salah, tapi untuk orang miskin. Allahu a'lam. Kemudian apa hukumnya wanita yang sudah suci dari haid setelah 1 hari berpuasa, keesokan harinya keluar darah haid lagi, apakah puasa hari tersebut sah atau tidak? Baik, kalau memang dia kebiasaannya haid 8 hari tiba-tiba menjadi 5 hari ternyata putus darahnya, tidak keluar darah. Kemudian di hari ke-6 dia puasa, ternyata hari 7 keluar lagi. Bagaimana puasanya? Belum. Jadi dia belum terhitung suci. Maka puasanya bagaimana? Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena masih dalam kondisi haid. Kecuali sebagaimana yang sudah kita pelajari, darah-darah haid. Ya, dia biasa 8 hari haid, sudah 8 hari, ternyata masih keluar darah dari kebiasaannya, atau bahkan dia sudah menunggu 14 hari masih keluar darah yang dikenal dengan istilah darah istihadhah, darah penyakit, dia boleh dia berpuasa dan harus tetap sholat. Tapi kalau masih dalam kondisi tengah-tengah haid dia berhenti, ini belum boleh puasa. Ya, kenapa? Karena dia belum suci. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana seorang wanita yang haid datang bulan memaksimalkan waktu dan hari-harinya di Ramadan? Apakah benar seorang yang haid boleh baca Al-Quran di handphone? Syukron. Baik, untuk orang yang haid di sini, bagaimana dia memaksimalkan hari-hari di Ramadan? Dia boleh berzikir pagi dan petang. Ya, yang dia tidak boleh adalah yaitu sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, tidak boleh. Kecuali memang sangat-sangat dibutuhkan semacam guru, itu lain. Ya, karena ada kebutuhan untuk membaca Al-Quran. Ya. Begitu juga hafizah, yaitu orang penghafal Al-Quran. Kalau ndak ngulang hafalannya hilang. Ini kan istihsan, artinya dalam hal kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, tapi kalau seandainya mohon maaf sekedar ibu rumah tangga dan sebagainya, meskipun di HP tetap tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, jadi namanya membaca tidak harus melihat. Jadi sekarang begini pun Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah membaca namanya. Ya, meskipun tidak melihat Al-Quran. Ya, kalau ini kan dikatakan melihat dari HP, bolehkah? Yang tidak boleh itu membaca. Ya, kalau ini kan sudah membaca namanya, meskipun tidak melihat Al-Quran. Ini jamaah rahimakumullah, maka jika memang tidak ada suatu kebutuhan ya di Ramadan ini, ya sudah, artinya memang seperti itulah kita diuji. Jadi seorang wanita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dia bisa taat apa enggak. Ya, dalam kondisi haid dan nifas. Ya, jadi dia tidak boleh kalau tidak ada kebutuhan sama sekali, meskipun itu Ramadan,
maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Terus apa yang harus dia lakukan? Ya bisa dia berzikir, zikir pagi dan petang, ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya dia semacam dia masak dan sebagainya itu diniatkan ibadah. Ya Allah, saya artinya dia masak, bersih-bersih rumah, sudah diniatkan ibadah dalam rangka Ramadan sambil berzikir dan sebagainya. Itu sudah, ya. Jadi memang para wanita ya, memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya sudah, pokoknya ikuti, ya, jangan sampai kita melanggar, kita maksa, pokoknya saya mau sholat, pokoknya saya mau puasa. Ingat, sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan tidak sah, bahkan dia kalau sengaja melakukan itu maksa, dia terhitung berdosa. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi. Apakah menangis secara berlebihan karena suatu musibah termasuk menghapus pahala puasa? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Yang biasa bersedih, ya artinya bersedih itu biasa. Ya. Kadang-kadang kita salah memang. Kita mengatakan kepada anak kita, jangan nangis, puasanya batal nanti. Ya. Maksudnya puasa batal ini gimana sih? Mungkin saja, Allahu a'lam. Ya, mungkin nangisnya itu kan air mata keluar, masuk ke mulut, ditelan. Itu mungkin maksudnya. Ya, pada dasarnya memang nangis tidak membatalkan puasa, biasa. Apalagi kalau ada orang yang kena musibah di saat Ramadan, wajar dia menangis. Ya, hal yang wajar menangis. Apakah membatalkan puasanya? Tidak. Dan bahkan berlebihan dalam menangis, apakah membatalkan puasa? Allahu a'lam. Yang jelas tadi sudah kita bahas, tidak ada menangis berlebihan itu bisa sampai membatalkan puasanya. Bisa saja menangis berlebihan, ternyata perutnya lapar, dia makan. Ya, jadi bukan karena dia menangis berlebihannya, tapi karena makannya itu yang membuat dia batal. Begitu juga ada anak kecil nangis, kita bilang batal, salah. Ya, khawatir airnya masuk, ya, atau anak itu nangis terus, malah perutnya lapar dan sebagainya, perutnya sakit malah mah dan sebagainya, bisa membatalkan puasa kalau dia makan. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat berbuka puasa kita tidak menemukan air atau makanan untuk berbuka, apakah diperbolehkan muntah dengan sengaja untuk berbuka puasa? Jika saat berbuka puasa kita tidak menemukan air atau makanan untuk berbuka, apakah diperbolehkan muntah dengan sengaja untuk berbuka puasa? Tidak. Ya, intinya memang kalau memang tidak ada ya sudah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang ada kurma basah, silahkan kurma basah. Kalau tidak ada, kurma kering. Kalau tidak ada, air. Kalau tidak punya ya bagaimana? Ya, kalau tidak punya sama sekali, terus bagaimana puasanya? Tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Kenapa? Karena sah. Orang tidak ada sama sekali makanan dan minuman. Ya. Jadi tidak perlu sampai dia sengaja melakukan muntah, tidak perlu. Ya. Karena memang tidak ada sesuatu yang memaksa dia harus berbuka. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, saya seorang mu'allaf, masih awam tentang puasa. Apakah bercumbu dengan suami di siang hari puasa tapi tidak sampai berhubungan badan itu termasuk membatalkan puasa? Tidak. Ya, ini sudah kita bahas, bercumbu dengan suami atau istri itu tidak membatalkan puasa. Cuman para ulama memakruhkannya. Kenapa? Khawatir nanti, mohon maaf, bisa sampai kebablasan, lewat, ya, tidak sengaja, ya, artinya kebawa, ya, kebawa sampai ada melakukan hubungan intim. Jadi hubungan intim itu yang membatalkan puasanya. Jadi bercumbu ini dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya makruh. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vape, rokok elektrik, apakah membatalkan puasa? Sama. Apa bedanya vape sama rokok? Sama rokok biasa, sama saja. Ya, vape pun membatalkan puasa. Dan kita tidak pernah maksa. Kadang ada orang yang, mohon maaf ya istilahnya, menolak dengan cara kesombongan. Enggak, vape itu beda sama rokok, boleh kok. Ya sudah, silakan, kita tidak pernah maksa. Kita hanya memberitahu vape pun, rokok elektrik pun itu membatalkan puasa. Allahu a'lam. Baik, saya lanjutkan lagi sedikit saja. Wa yanbaghi lil muslim, hendaklah bagi seorang muslim an yashtagila bi dzikrillah, hendaklah dia sibuk dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah
tilawatil Quran, baca Al-Quran, al-iksar minan nawafil, memperbanyak ibadah sunnah. Ya faqad kana salaf idza shamu, orang-orang salaf kalau mereka berpuasa itu ya, jadi ulama-ulama terdahulu kalau mereka berpuasa apa yang mereka lakukan? Ya, mereka itu jalasu fil masajid, banyak duduk di masjid. Wa qalu, mereka mengatakan nahfazus saumana, kita menjaga puasa kita, wala nagtabu ahada. Ya, mereka sengaja duduk di masjid untuk apa? Artinya menjaga puasa dan tidak menggibah. Ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampai mengatakan man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amal bihi, bahkan selalu melakukannya atau perbuatan itu, falaisa lillahi, maka Allah tidak butuh hajah ya fi ayyada'a ana ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa dzalika li annahu la yatimmu at-taqarrub ila Allah taala. Karena apa? Karena tidak sempurna taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan apa? Kecuali dengan dia meninggalkan syahwat al-mubahah, meninggalkan syahwat-syahwat yang boleh fi ghairi halatis siyam, ya, di saat apa? Bukan dalam keadaan puasa, illa ba'da taqarrub ilaihi bitarki ma haramallahu alaihi fi kulli halin minal kadhib waz-zul wal udwan 'alan nasi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Artinya apa? Betul, artinya di saat kondisi normal saja tidak boleh, ya, tidak boleh dia mengejek, tidak boleh dia berbohong, tidak boleh dia bergibah dalam kondisi normal, terlebih di saat kondisi puasa, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan permusuhan. Ini dilarang di dalam Islam. Rawaan Abi Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, as-shaim fi ibadah ma lam yaghtab musliman au yu'dha ma lam yu'dhihi, yaitu orang yang berpuasa itu selalu dalam beribadah selama dia tidak menggibah dan tidak menyakiti orang lain. Dan dari Anas mengatakan masoma min zilli ya'kulul luhumin nas, tidaklah berpuasa bagi orang yang memakan dagingnya manusia, artinya menggibah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah dari hadis Anas secara marfu. Fasaim, maka saim itu yatruku asya, meninggalkan sesuatu kanat mubahah fi ghairi halatis siyam, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang diperbolehkan di saat fi ghairi di luar puasa. Famin babil aula, maka di bab aula lebih utama lagi an yatruka asya allati la tahillu lahu, ya, yaitu meninggalkan sesuatu yang memang tidak dihalalkan, ya, liyakuna di dalam kondisi puasa, liyakuna fi ada di as-shaimin haqqa, sehingga apa? Orang yang mampu meninggalkan dirinya dari yang haram, ya, yang halal di saat yang boleh saja di luar puasa itu dia tinggalkan, terlebih nanti di puasa yang haram pun dia akan mampu, pasti akan meninggalkannya, ya. Maka jika ini dia mampu, maka dia akan termasuk dalam orang-orang yang berpuasa secara benar, secara hakiki. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang puasa, ya, as-shaimin, sehingga kita keluar dari puasa ini betul-betul mendapatkan gelar ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.